Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam doa pagi kita. Mengawali hari kita, mari kita mau senantiasa untuk dekat dengan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah. Tuhan telah melindungi kami sepanjang malam, dan pagi hari ini kami boleh bangun menikmati hari yang baru. Biarlah anugerah-Mu akan memberkati dan menolong kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkaryalah dalam hidup kami Bapa. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami hendak bernyanyi dan bermazmur Tuhan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu mengatasi langit, mengatasi bumi. Sebab Kau Allah yang besar, ajaklah perbuatan-Mu Tuhan mengatasi langit. Kami percaya, kami percaya, Yesus.
kami. Oh Yesus, terima kasih Bapa, firman-Mu yang menopang kami. Haleluya. Dan setiap janji-Mu Tuhan itu ya dan amin. Dan kami hidup karena janji-Mu yang tidak pernah terlambat. Kau genapi Tuhan, seperti fajar di pagi hari Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Betapa dalam kasih-Mu Tuhan, sebab janji-Mu Tuhan Kau selalu genapi dalam hidup kami. Janji firman-Mu yang memberikan tuntunan, janji firman-Mu yang memberikan kekuatan. Saatnya kami mau merenungkan firman.
Engkau memberkati kami semua, dan kami siap untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini, agar supaya firman Tuhan ini boleh menjadi penuntun kita, agar supaya kita tidak salah jalan, ya. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, dan Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Satu hal yang akan kita pelajari hari ini adalah kita akan mempelajari takut akan Tuhan yang benar. Kita akan melihat takut akan Tuhan yang benar itu seperti apa. Dan kita nanti juga akan melihat mengapa atau alasan-alasan apa sehingga kita harus takut akan Tuhan secara benar. Dan akhirnya nanti kita akan belajar bagaimana hal itu akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 2. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Haleluya. Sebelum kita akan mempelajari lebih lanjut tentang takut akan Tuhan secara benar, saya akan bercerita dulu. Ada percakapan antara dua binatang, antara babi dan sapi. Nah, suatu hari di sebuah peternakan, seekor babi sedang berbincang-bincang dengan seekor sapi. "Hei sapi, dengarkan aku. Setiap orang memuji badanmu yang besar dan matamu yang bening," kata si babi. Sapi mendengar dan sambil tersenyum, dia sambil memperhatikan apa yang babi katakan. Babi ngomong lagi, "Mereka pikir kamu sangat dermawan dan murah hati, karena setiap hari engkau memberi kepada manusia susu dan krim. Tetapi mereka tidak pernah memujiku, padahal aku juga memberikan seluruh hidupku kepada mereka. Kenapa seperti itu? Padahal aku memberi daging, bahkan seluruh tubuhku menjadi panggang ham." Ya, jadi babi bakar. Atau barangkali mereka juga mencincang kakiku sehingga membuat sup lebih segar, lebih enak. Tapi tak seorang pun menyukaiku. Sedih rasanya hatiku. Mengapa ya? Kemudian sapi berpikir sejenak. Biasa sapi punya bahasa mungkin itu karena aku memberikan apa yang aku miliki, dan aku memberikan kepada mereka ketika aku masih hidup. Sedangkan kamu memang kau memberikan semuanya kepada orang lain, kepada mereka, tapi ketika engkau sudah mati, bukan? Meskipun hanya sebagian yang saya berikan, tetapi intinya adalah saya memberikan kepada mereka ketika saya masih hidup. Itu bedanya. Oh gitu ya. Nah, di sini kita melihat dari percakapan antara sapi dan babi ini,
Kita sebagai umat Tuhan, kita harus memberikan hidup kita untuk Tuhan dengan mengasihi dan suka memberi atau menolong sesama atau orang lain, termasuk menjadi teladan dalam hal takut akan Tuhan. Selama kita masih hidup, bukan ketika kita sudah mati. Jadi selama kita masih hidup, mari kita belajar untuk mempraktekkan takut akan Tuhan yang benar, yang berkenan bagi Tuhan. Buatlah hidupmu berguna, biarlah hidup saya juga berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Puji Tuhan. Mari kita akan melangkah lebih jauh, mempelajari bagaimana pengertian takut akan Tuhan secara benar supaya kita tidak salah menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Takut akan Tuhan sebetulnya perintah. Jadi kita harus melakukan karena itu perintah. Dan perintah ini sebetulnya lebih dari satu segi, lebih banyak atau lebih dari satu segi, lebih dari satu aspek yang berbeda dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, yang perlu untuk takut akan Tuhan adalah karena dalam diri kita ada kesadaran akan kekudusan, akan keadilan dan akan kebenaran Tuhan. Jadi yang pertama kita harus punya kesadaran akan kekudusan Allah, akan keadilan Allah, dan akan kebenaran Allah. Dengan ada kesadaran ini, kita akan takut akan Tuhan, takut akan Allah. Ya. Nah, kesadaran akan kekudusan dan keadilan dan kebenarannya ini merupakan satu kesatuan sebagai pasangan yang relatif tepat sekali, di mana kasih dan pengampunan saling memenuhi, dan itu kita lihat dalam diri Tuhan. Tuhan mengasihi, tapi Tuhan juga menghukum dosa. Kasih dan pengampunannya, mengenal Dia, mengenal Tuhan, dan memahami sepenuhnya siapakah Tuhan, maka ini akan menimbulkan kesadaran bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu adil, Tuhan itu benar, sehingga kita perlu takut akan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, takut akan Tuhan atau takut akan Allah berarti memandang Dia dengan kekaguman penghormatan kudus, serta menghormatinya sebagai Allah karena kemuliaan, kekudusan, keagungan, dan kuasanya yang besar. Yang pertama tadi kesadaran akan kekudusan, keadilan, dan kebenarannya. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa kita perlu menghormati Allah, menghormati Dia sebagai Allah yang penuh kemuliaan, penuh kekudusan, penuh keagungan, dan besar kuasanya. Kita pernah mendengar atau membaca di Alkitab, pernah ada di dalam Alkitab, ketika bangsa Israel di Gunung Sinai melihat Allah menyatakan diri melalui guruh dan kilat dan awan yang padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, maka dikatakan, ditulis di Alkitab, gemetarlah mereka dalam ketakutan. Kejadian pasal 19 ayat 16. Demikian juga pemazmur, ketika merenungkan Allah sebagai pencipta, menyatakan dengan tegas, pemazmur menulis, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, Dia memberi perintah maka semuanya ada. Yang pertama, saya ulangi lagi, perlu kesadaran akan kekudusan,
akan keadilan dan akan kebenarannya, maka kita akan timbul keinginan yang positif, di mana kita harus takut akan Allah. Yang kedua, kita perlu memandang Dia dengan penuh hormat, menghormatinya sebagai Allah karena kemuliaan, kekudusan, keagungan dan kuasa-Nya yang besar. Sekarang yang ketiga, takut akan Allah yang sejati menyebabkan orang percaya menaruh iman dan kepercayaannya untuk beroleh selamat hanya kepada Dia, bukan kepada yang lain. Menaruh iman dan kepercayaan untuk memperoleh keselamatan hanya kepada Dia, Tuhan. Setelah bangsa Israel menyeberang Laut Merah dan berjalan di tanah yang kering, bangsa Israel setelah menyeberang, mereka menoleh ke belakang melihat bagaimana Allah membuat bala tentara Mesir tenggelam dan mereka mati semuanya di dasar laut. Pemazmur meminta orang takut akan Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan dapat melakukan segala perkara di luar akal manusia. Takut akan Tuhan menghasilkan di dalam umat Allah, di dalam kita, pengharapan dan kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita selama kita takut akan Tuhan. Jadi betapa pentingnya takut akan Tuhan ini bagi kita orang-orang yang percaya. Jadi sudah ada 3 yang dapat kita ketahui di sini. Kenapa kita perlu takut akan Tuhan? Karena takut akan Tuhan adalah sebuah kesadaran akan kekudusan, keadilan dan kebenaran Allah. Yang kedua, takut akan Tuhan menyertakan hormat, menghormati Dia sebagai Allah karena kemuliaannya, kekudusannya, keagungannya dan kuasanya yang besar. Dan yang ketiga, takut akan Allah diwujud nyatakan dalam kita menaruh iman dan percaya kepada Allah, karena hanya di dalam Allah saja kita memperoleh keselamatan. Dengan demikian kita akan takut akan Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak akan memperoleh keselamatan. Akhirnya yang keempat, takut akan Allah meliputi kesadaran bahwa Dialah Allah yang marah terhadap dosa dan berkuasa untuk menghukum mereka yang melanggar hukum-hukumnya yang adil, baik dengan segera maupun dalam kekekalan. Allah memang penuh kasih, tapi Allah juga adil. Ada dosa, tentu harus ada hukuman. Ya. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa di Taman Eden, mereka, Adam dan Hawa, menjadi takut dan berusaha untuk bersembunyi dari hadapan Allah. Kenapa mereka bersembunyi? Karena dosa. Musa mengalami aspek takut akan hal ini ketika menghabiskan waktu 40 hari 40 malam berdoa bagi bangsa Israel yang berdosa, yang akan ditimpakan karena bangsa Israel telah menyembah berhala, tidak menghormati Allah, ya. Sehingga Allah ingin membinasakan mereka. Tetapi Musa berdoa bagi mereka. Di dalam perjanjian baru, segera setelah mengakui pembalasan dan hukuman Allah yang akan datang, penulis kitab Ibrani menulis demikian: ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ibrani pasal 10 ayat 31. Ngeri benar kalau kita jatuh ke tangan Allah yang hidup. Mari kita akan belajar terus takut akan Allah secara benar dan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita akan melihat alasan mengapa kita perlu takut akan Allah.
Ada beberapa alasan. Ya. Dan alasan-alasan ini bersumber pada pengertian dari takut akan Allah. Jadi alasan-alasan ini sumbernya dari takut akan Allah. Jadi takut akan Allah, kenapa kita harus melakukannya? Ada alasan-alasannya. Jadi alasan-alasannya ini kita terapkan karena kita hidup dalam takut akan Allah. Ya. Alasan yang pertama, karena kuasanya yang besar selaku pencipta segala sesuatu dan pencipta semua bangsa. Ya, jadi alasan yang pertama, kenapa kita harus takut akan Tuhan, takut akan Allah? Karena kuasanya yang besar selaku pencipta segala sesuatu dan Tuhan atas semua bangsa. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena kuasa mengagumkan yang terus dijalankan Tuhan atas unsur-unsur ciptaan dan atas kita juga merupakan alasan untuk takut akan Allah. Jadi alasan yang pertama, karena kuasanya yang besar atas semua ciptaan dan atas semua bangsa. Alasan yang kedua, karena kuasanya mengagumkan dan yang terus Tuhan jalankan atas kita maupun atas unsur-unsur dunia ciptaannya, sehingga kita tidak bisa lari dari kuasanya. Ini yang membuat kita harus takut akan Tuhan. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, bila kita menyadari takut akan Tuhan, yaitu pemisahan dari dan perlawanannya yang tanpa keputusan terhadap dosa, kita perlu menyadari bahwa kekudusan Allah, pemisahan dari dan perlawanan tanpa berkeputusan terhadap dosa, maka tanggapan normal kita harusnya kita takut akan Allah. Yang keempat, alasan yang keempat, setiap orang yang menyaksikan kecemerlangan kemuliaan Allah, mau tidak mau kita harus takut akan Allah. Kecemerlangan Allah, kemuliaan Allah yang membuat kita kagum, dan itu yang membuat kita takut akan Allah. Alasan yang berikutnya, alasan yang kelima, adanya berkat-berkat yang terus-menerus kita terima dari Dia, khususnya pengampunan dosa. Segala berkat yang terus-menerus Tuhan berikan dan kita terima, khususnya pengampunan dosa. Ini yang membuat kita harus takut akan Dia, takut akan Tuhan. Tidak dapat disangka lagi, saudara, kenyataan bahwa Allah adalah Allah yang adil, yang akan menghukum seluruh umat manusia, yang akan menghukum cepat atau lambat setiap manusia yang tidak mau bertobat. Ini yang membuat kita harus takut akan Tuhan. Suatu kesadaran yang kudus dan hikmat bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menilai semua perbuatan kita, baik buruk maupun yang tidak baik, dan bahwa kita harus mau tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, baik sekarang maupun pada hari-hari berikutnya, hari selanjutnya. Kita harus semakin lebih hati-hati, karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, Tuhan melihat, Tuhan tahu. Nah, ini yang membuat kita harus takut akan Tuhan. Jadi ada 5 alasan. Alasan yang pertama, karena kuasanya yang besar sebagai pencipta segala sesuatu. Alasan yang kedua, karena kuasa yang mengagumkan yang terus Tuhan jalankan atas alam semesta dan atas kita umat manusia. Yang ketiga, tanggapan normal terhadap Allah yang Maha Kuasa. Kita takut akan Tuhan. Yang keempat,
karena kecemerlangan kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Ini yang membuat kita harus takut akan Allah. Alasan yang kelima, berkat-berkat yang terus-menerus Tuhan berikan kepada kita, khususnya pengampunan dosa. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Takut akan Tuhan bukan sekedar doktrin, bukan sekedar ajaran dasar Alkitabiah. Dalam banyak hal, takut akan Tuhan mengenal langsung pada kehidupan sehari-hari kita. Jika kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, jika sungguh-sungguh kita takut akan Dia, maka yang pertama, hidup kita taat kepada perintah-perintahnya dan tegas menolak dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita takut akan Tuhan, maka kita sebagai orang yang percaya harus mengajar kepada anak-anak kita agar anak-anak kita takut akan Tuhan. Yang ketiga, jika kita takut akan Tuhan, maka takut akan Tuhan tersebut akan memberi efek yang menyucikan pada kita yang melakukan takut akan Tuhan. Jika kita takut akan Tuhan, hendaknya takut akan Tuhan itu takut akan Tuhan yang kudus, yang sungguh-sungguh, yang murni, yang mendorong kita untuk menyembah Allah lebih sungguh-sungguh dalam setiap ibadah dan dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan yang berikutnya, jika kita takut akan Tuhan, ingat Tuhan berjanji untuk memberikan kepada kita apa yang kita lakukan. Tuhan memberi pahala ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini takut akan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita sekarang sudah jelas kenapa kita perlu takut akan Tuhan. Ini tidak bisa dipermainkan. Kita tidak boleh main-main. Takut akan Tuhan secara tulus, murni, segenap hati, jiwa, akal, budi. Karena Tuhan memang layak untuk kita takuti. Takut yang kudus, takut yang benar. Dan melalui hidup yang takut akan Tuhan, maka paling tidak itu akan membuat kita hidup semakin hati-hati. Bahwasanya Tuhan tahu setiap perbuatan kita. Dan Tuhan dengan kelimpahan rahmat-Nya selalu memberikan kepada kita pengampunan jika kita gagal dan kita minta ampun kepada Tuhan. Baik, mari kita akan terus berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Kita masih di dunia ini, kadang-kadang kita gagal, tapi pengampunan Tuhan, persediaan pengampunan Tuhan begitu limpah. Tapi jangan sampai kita mempermainkan pengampunan Tuhan. Jika kita mengaku, maka Tuhan adalah setia dan adil, akan mengampuni segala kesalahan kita, segala dosa kita. Mari mulai sekarang dan seterusnya kita akan memperbaharui hidup kita dalam hal ini takut akan Tuhan dan lebih sungguh-sungguh tunjukkan kita sebagai orang percaya yang takut akan Tuhan, yang murni, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk anak cucu kita. Keturunan orang-orang benar tidak akan dibiarkan meminta-minta roti. Artinya keturunan orang yang takut akan Tuhan akan diberkati. Pengen anak cucu saudara diberkati? Hiduplah takut akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Saudara, kita tiba saatnya kita akan bersahabat bersama-sama. Kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan di mana tempat, kita berdoa untuk jemaat yang sakit, kita berdoa untuk hal-hal yang lain. Barangkali di antara Bapak Ibu Saudara, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, percaya Tuhan ada di antara kita. Tuhan mendengar setiap seruan yang kita naikkan. Dengan iman, Tuhan mendengar dan kita menaikkan doa kita dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga,
Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami agar supaya kami dapat menerapkan hidup takut akan Tuhan dengan lebih benar dan lebih sungguh-sungguh, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, sebagai umat Tuhan yang Tuhan sudah tebus, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biar damai sejahtera Allah atas bangsa dan negara kami, aman, tentram, makmur akan terjadi di atas bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga anggota legislatif, baik MPR, DPR, DPD, DPRD tingkat 1, tingkat 2 di seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan akan memberikan kepada mereka hikmat, sehingga mereka antara legislatif dan pemerintah dapat bekerja sama, sehingga membangun negara kami Indonesia semakin hari semakin baik, dan bangsa kami semakin makmur, dan keadilan sosial semakin rata di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan mungkin juga kami berdoa bagi gereja Tuhan di Indonesia khususnya, dimanapun gereja berdiri dan dimanapun umat Tuhan berada, biarlah kehadiran gereja Tuhan menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Dan biarlah melalui kehadiran gereja Tuhan di dunia ini, nama Tuhan yang dimuliakan, dan kasih Tuhan boleh sampai kepada semua orang yang membutuhkan. Biarlah Tuhan memakai kami, umat Tuhan yang sudah Tuhan tebus, untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk mempraktekkan kasih Tuhan bagi orang lain, supaya orang lain juga boleh merasakan kasih Tuhan, khususnya keselamatan jiwa. Bahwasanya manusia hidup sekali dan setelah itu dihakimi. Sebelum itu terjadi, kami rindu semua bangsa kami terselamatkan, sehingga ketika penghakiman itu datang, mereka terselamatkan dari hukuman kekal neraka. Terpujilah Tuhan, khususnya gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer di Surabaya dan satelit-satelit. Kami percaya Tuhan memakai gereja Tuhan di tempat ini dan satelit-satelit yang ada, biar melalui gereja di Surabaya ini umat Tuhan semakin bersatu, umat Tuhan semakin mengasihi Tuhan, umat Tuhan semakin bergairah di dalam beribadah kepada Tuhan, dan umat Tuhan boleh rindu untuk dipakai Tuhan untuk berbuat kasih kepada semua orang tanpa terkecuali, dan agar melalui semuanya itu Tuhan dimuliakan. Karena sesungguhnya hidup kami bukan karena saya sendiri pribadi, tapi karena Kristus yang menghidupkan kami. Karena sesungguhnya kami mati binasa karena dosa, tapi karena Tuhan mengasihi kami, telah menebus kami, sehingga kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan. Dan kami rindu sebagai umat yang Tuhan sudah selamatkan, kami terus menaikkan doa sebagai beban hati kami, untuk agar supaya semua orang, bahkan kalau boleh semua orang di seluruh muka bumi ini selamat masuk surga. Sebagaimana hati Tuhan ingin dan rindu semua orang masuk surga, semua orang selamat. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan, yang membuat kami akan lebih hati-hati dalam hidup ini, dalam hal takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takutkan, karena Tuhan ada di samping kami. Sebagaimana janji Tuhan, aku menyertaimu sampai pada kesudahan alam. Dan kami percaya janji Tuhan, saya tidak sendiri. Kami tidak sendirian Tuhan. Kami bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Dan Tuhan siap melindungi dan menolong dan memberikan kepada kami kekuatan ketika kami lemah. Tuhan memberikan kesembuhan ketika kami sakit. Tuhan memberikan kepada kami pengharapan ketika kami putus asa. Di dalam Tuhan segala jawaban kami dapatkan. Terpujilah Tuhan. Berkati Sekolah Kristen Tunas Harapan Bangsa di Amengan 2, di Manuantama B17 maupun di Sulawesi di Lambitano. Tuhan sudah memberkati di awal dan terus akan memberkati Sekolah Kristen Tunas Harapan Bangsa ini menjadi alat Tuhan, agar supaya
Nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa-jiwa diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang handal, yang takut akan Tuhan dan yang sangat mengasihi semua orang. Terpujilah Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi Bapak Gembala Sidang, Bapak Triyogo Setiatmoko, Bapak Wakil Gembala Sidang, Bapak Pendeta Haria Dewi Nantia, demikian juga semua anggota majelis gereja, seluruh staf pastoral, juga pengerja di wilayah, di departemen maupun di komisi, semuanya Tuhan memberkati mereka. Apapun yang mereka perlukan dan butuhkan, Tuhan mencukupkannya, dan biarlah hikmat daripada Allah menguasai hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan melayani pekerjaan Tuhan dengan hati yang takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami semua yang bergabung dalam doa pagi pada hari ini, kami percaya tangan Tuhan menjangkau dan menjamah kami semua dimanapun kami berada, dan Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kepada kami harapan yang tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan memberikan yang tepat pada waktunya kepada kami ketika kami memerlukannya. Oleh karena itu, kami akan menjalani sepanjang hari ini dalam hidup takut akan Tuhan sebagai sesuatu yang kami wujudkan dalam kami hormat terhadap Tuhan. Kekudusan Tuhan yang membuat kami takut akan Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatu sebagai pencipta segala sesuatu, membuat kami takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri doa pagi pada pagi hari ini, dan kami akan siap menerima berkat Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan untuk siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan berkat rohani dan berkat jasmani, dan penyertaan Allah atas Bapak Ibu Saudara dimanapun, kapanpun, dan apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Tuhan campur tangan dan membuat segala sesuatu berhasil, dan biarlah takut akan Tuhan boleh mengiringi langkah-langkah hidup Bapak Ibu Saudara, sehingga kehidupan Bapak Ibu Saudara benar-benar mencerminkan umat Tuhan yang memiliki takut akan Tuhan yang benar. Dan berkat Allah akan menyertai Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini sampai Maranatha. Tuhan pasti datang kembali pada kali yang kedua. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, kita bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.